Terima kasih, Pak. Oke, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan dulu, nama saya Heber Santoso. Saya di sini fasilitator atau mentor Bapak Ibu sekalian untuk kelas CACD di coding. Sebelumnya saya juga adalah murid di coding juga. Saya juga baru lulus bulan April kemarin. Kemudian ditawarin untuk menjadi fasilitator atau mentor di kelas untuk edukator. Dan saat ini saya berusia 30 tahun. Background saya kuliah teknik informatika. Kemudian saat ini bekerja di perusahaan consulting IT namanya Indivara sebagai DevOps Engineer. Sangat berkaitan dengan CI/CD untuk suatu life cycle sebuah software, dari mulai di planning, di develop, kemudian di monitoring dan sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena saya nggak pengen ambil waktu Bapak Ibu lama-lama, saya izin share screen. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai CI/CD, penggunaan tools, terutama Git, Docker, dan Visual Studio Code. Oke. Oke, Bapak Ibu, apakah screen saya sudah taruh? Ya, sudah, Mas. Sudah kelihatan. Ya. Oke. Tulisannya kecil nggak, Pak? Atau lumayan terbaca? Masih bisa dibaca ya, Pak ya? Saya karena pakai HP, karena saya pakai HP sih. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oke, seperti itu aku langsung sebelumnya selamat datang semuanya ya, Bapak Ibu sekalian yang baru datang. Saya mungkin akan bahas singkat dari awal banget modul ini, belajar implementasi CI/CD. Oke, ini arsitek, terus saya skip langsung. Pesat kemampuan, sepertinya nggak harus ya untuk menyelesaikan course sebelumnya, yaitu menjadi Linux System Administrator. Saya udah baca-baca sebelumnya, nggak ada yang harus bisa itu dulu, jadi kita bisa langsung belajar di modul CI/CD ini. Nah, paling nggak nih yang harus dibaca adalah dasar-dasar DevOps. Oke, tools. Sebelumnya, mohon maaf, ini video yang saya mau bikin tuh ternyata tadi seharian ini saya kerja, jadi terhambat Pak untuk membuat video tersebut. Dan lagi Windows-nya saya ini lumayan berat ya, jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau punya laptop yang mungkin kurang begitu tinggi speknya atau RAM yang kurang 8 GB aja, menurut saya masih kurang ya, gitu. Bisa pakai Linux untuk instalasinya segala macam. Bisa hubungi saya, tapi mungkin kita bisa coba untuk menggunakan resource yang ada ya, Windows. Nanti saya akan jelaskan mengenai cara penginstalan Windows. Maksud saya Docker Hub di Windows. Cara untuk install WSL2 ini. Oke, kita butuh command line terminal. Oke, CMD itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita klik Windows, nah terus kita ketik CMD. Nah, ini mohon maaf, ini bahasanya bahasa Jerman, jadi bisa dihiraukan aja. Ntar saya akan sebut namanya apa ya, biar Bapak Ibu nggak bingung. Nah, ini CMD, command prompt. Kita bisa menggunakan ini untuk komen-komen yang akan kita gunakan nantinya. Misalkan Docker
Tapi ini mesti saya nyalain dulu Docker desktopnya ya. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan terminal ini. Kita mau lihat misalkan Docker imagesnya apa aja yang kita punya melalui command ini. Nah, ini tadi aku udah coba-coba bikin beberapa image, bisa melalui command prompt ini atau melalui IDE. IDE itu apa? Ini biasanya orang kalau coding pakainya IDE ini supaya lebih mudah untuk menampilkan teks-teks, jadi ada warna yang berbeda segala macam. Dan di IDE ini sudah terintegrasi dengan terminal. Oke, mungkin ini beda sama Windows kita lihatnya itu. Nah, sama aja Bapak Ibu, terminal di sini di Visual Studio Code ini dengan CMD command prompt. Oke. Text editor, VS Code, Visual Studio Code. Nah, ini kita bisa bikin folder atau project. Misalkan saya pernah bikin folder arsitektur AWS, saya masukin semua data-data file codingan atau yang berkaitan dengan file tersebut di sini biar kita mudah mengorganisirnya. Kemudian nanti ketika kita pull suatu project dari GitHub, akan kita lihat bagaimana struktur dari foldernya. Oke, kemudian auto credit ini buat AWS nanti sebenarnya nggak perlu ya, nggak harus wajib ya. Oke, bisa belajar. Seperti biasa ada materi bacaan, kita kayaknya banyak baca di sini. Kalau lagi stuck ada forum diskusi untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang umum atau mungkin belum pernah ditanyakan, bisa kita tanyakan. Tapi kalau sudah ditanyakan, kita bisa baca, ada jawaban di sana. Mungkin ada ujian, misalnya kayak kuis gitu, pilihan ganda. Submission project itu kita bikin project. Misalkan projectnya kita bikin di dalam folder ini, kita ekspor sebagai zip, kita kumpulkan di modul ini, proyek misalkan ya. Oke, forum diskusi. Ya, untuk kita bisa saling berdiskusi ya, Glosarium, istilah penting yang kita akan gunakan nantinya, ada API, artifak, bug, kontainer, image, demo, dependensi ya. Siapa Pak Ibu baca? Oke, kita langsung sebelumnya ya, ini udah dibaca ya Bapak Ibu PR-nya apa? Pengenalan CI/CD dari pengertian, alur, manfaat, segala macam. Siapa yang udah mengerjakan sampai kuis? Bapak Ibu. Kalau belum juga nggak apa-apa. Aku pengen tahu aja kira-kira. Oke, Ya, sudah Mas. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, karena itu kalau kita bikin suatu coding, jadi untuk life cycle development-nya itu kita otomatisasi ya, continuous integration artinya codingan yang dijalankan, codingan yang disimpan di repository itu akan otomatis terupdate ketika testing yang kita jalankan sudah lulus, dan jadi kita bisa mengotomatisasinya. Kalau syarat untuk kelulusan itu tidak dipenuhi, maka tidak akan terupdate atau merge request-nya akan gagal gitu ya.
Oke, ini nggak ada bahasan soal Git ya? Oh ya, apa-apa. Kasih ACD dulu berarti. Oke, ini alur CI/CD ya. Dari planning, coding, dari coding itu kita build. Dan coba contohnya. Contoh. Oh, ini ada di Linux sih. Saya waktu itu bikin modul ini di Linux. Jadinya kayaknya nggak ada. Tapi ada nih contoh salah satu source code-nya untuk backend. Nah, ini kita build ya. Biasanya kita build dulu. Kalau Java itu kita build jadi jar. Jadi semacam toples ya kalau bahasa Indonesianya. Semua codingnya dari situ, tinggal jalankan. Terus di testing, semua unit testnya. Untuk fungsi-fungsinya kita tes. Terus kalau udah lulus semua kita rilis. Kita deploy. Kita operate, kita monitor. Kalau ada bug segala macam, kita bisa ulang lagi siklusnya. Seperti itu. Langsung kita lanjutkan ke manfaat. Kita skip aja supaya mungkin ke... Nah, ini dia. Integration, ya Git. Oke, sebelumnya pengen tanya, sudah pada install Git, Bapak Ibu? Sebelum saya mulai. Boleh, Pak ya? Kalau saya belum, baru belum. Docker aja. Docker aja, oke. Tapi secara pengertian, apakah sudah punya gambaran, Pak? Git itu apa dan gunaannya seperti apa? Kalau gambarannya untuk ini sih, kayak pusat repositori aja. Betul. Yang saya tangkap sih ya, pusat repositori sih. Cuma bagaimana itu digunakan, nah itu belum tahu. Oke, siap. Makasih Pak untuk infonya. Oke, Git itu adalah sebuah tools untuk versioning, misalkan Git WSL2 Docker install. Oke, makasih Pak Amer. Kalau kita misalkan bikin skripsi ya, ada versi 1, versi 2, versi 3, gitu ya, versi final gitu. Kita akan copy paste file yang sama di folder yang sama untuk sebagai penanda ya kalau versi 1 dan versi 2 itu ada tambahan apa, ada change apa. Nah, Git itu adalah untuk developer, tools untuk developer supaya kita bisa bekerja sama. Jadi kita misalkan satu tim ada 5 orang, 10 orang, bisa mengerjakan fitur yang berbeda dengan tanpa bertabrakan, tanpa saling ikut-ikutan, saling bentrok gitu ya. Kita bisa mengaturnya di sini. Contoh, kita satu project misalkan project utama ada branch, kita sebutnya branch ya. Branch itu yang utama lah ya, versi utama atau bisa sebutnya main branch. Misalkan si A bikin fitur A, dia akan bikin branch baru di mana orang lain bisa bikin fitur B di branch baru lagi. Seperti itu. Dan biasanya sih di folder yang berbeda ya, maksudnya di modul atau ya pokoknya bukan fitur yang sama lah, jadi nggak bentrok. Ketika fitur A sudah selesai, dia akan di merge request. Merge itu akan digabungkan ke main branch. Nah, kenapa bilangnya request? Karena ada orang yang nge-proof nantinya. Kalau codingannya, fiturnya itu sudah layak, sudah betul untuk bisa digunakan oleh orang lain di branch utama. Jadi 9 orang lainnya bisa melihat updatean atau kerjaan fitur orang A itu. Seperti itu. Ada beberapa komen yang sangat sering digunakan, misalkan commit, add ya. Ntar saya coba demokan. Add, commit, baru push. Oke, pull itu misalkan si A ini sedang mengerjakan fitur A, kemudian di branch utama di main ini sudah ada tambahan baru, updatean baru, yang mana dia mau ngupdate
versi branch dia sekarang ini. Makanya dia akan pull itu narik ya, narik dari yang utama ke branch A ini. Kalau push apa? Dorong. Jadi kalau misalkan dia sudah selesai fiturnya, dia akan add nih git add ya atau stage. Artinya dia menambahkan apa aja sih yang sudah ditambahkan, yang sudah diupdate lah ya, sudah diupdate. Setelah dia sudah update, ini akan commit. Ini masih di branch dia ya. Jadi add dan commit di branch ini. Kemudian dia akan push ke branch utama. Seperti itu. Biasanya kalau push itu masih ke branch ini ya. Kalau mau kita ke branch yang utama atau main, kita merge request. Seperti itu, Pak. Ya, jadi add atau stage di branch ini, kemudian commit juga di sini, push juga di sini. Kemudian kalau mau apa ya? Ya, kita push ya ke branch utama, kita pakai command push. Command merge. Ya. Oke. Jadi kan kita pasti akan ketemu. Soalnya kita akan ada contohnya tadi aplikasi React App ya. Kita akan coba kasih perubahan apa. Soalnya nanti di CI/CD itu kita ada contohnya ada tes, build sama deploy ya. Untuk tes biasanya kita akan ada komen CI/CD-nya gitu ya. Jadi misalkan fitur A ini dia kalau mau merge ke branch main, dia harus ada tes yang harus dia lulus gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak lulus, dia nggak akan bisa. Dia akan tetap di sini dan ntar ada error reportnya gitu. Nah, jadi semua itu terotomatisasi, nggak tolong dong tolong deploy di ini dong branch main gitu kan. Jadi ada biasanya orang operasi yang akan ngecekin codingannya segala macam, di testing apakah sudah sesuai, apakah sudah layak merge ke branch main gitu ya. Tapi nggak perlu lagi tuh ada orang operation. Jadi bisa semua diotomatisasi. Oke. Kemudian ini sangat detail sekali. Ya, kita akan saling koneksi ya nanti antara Jenkins dengan Git server, GitHub atau GitLab gitu ya, supaya nanti kalau ada updatean di GitHub kita atau GitLab kita atau repository server, nanti akan di-trigger oleh webhook ini gitu. Jadi ini akan hook ke Jenkins dan makanya dia akan langsung trigger untuk aksi tes build atau deploy itu. React App. Nanti di latihan ini ya. Nah, React App ini adalah salah satu contoh project dari Decoding supaya kita bisa testing pengguna development atau ya development CI/CD itu ya. Ya, kita nggak fokus di Jira atau apapun, kita hanya fokus di toolsnya CI/CD. Oke. GitHub, Jenkins ini salah satu tools untuk CI/CD Pak Ibu ya. Contoh lainnya seperti Jenkins adalah GitLab CI. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai flow dari developer ke Git
ke Jenkins, baru ke production server untuk di deploy. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin setelah membaca sampai sini. Sebelum kita lanjut ke latihan dengan Jenkins. Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Zaman, oke Pak, terima kasih. Ya mungkin coba latihan mungkin akan lebih jelas, Mas. Oke. Sebenarnya saya tadi kemarin agak galau ya Pak. Saya untuk saya demokan nih WSL instalasinya seperti apa, karena lumayan panjang untuk ini, dan di beberapa fase kita mesti restart nih, jadi saya mesti exit meetingnya segala macam gitu. Kira-kira mungkin saya akan jelaskan ya untuk Docker desktop. Kita butuh Docker, butuh Git ya. Ini gampang instalasinya, Git dan Visual Studio gampang. Ini Docker yang nggak susah. So Docker itu apa? Docker itu jalan natif di Linux. Sedangkan Windows ini biasanya dia punya sistem operasi sendiri gitu. Kalau Mac atau Linux dia basisnya sama, basisnya Unix. Seperti itu. Jadi untuk bisa Docker itu jalan di Windows, kita harus menginstal namanya Windows Subsystem for Linux. Ya. Jadi kalau misalkan saya mungkin jelasin sedikit. Oke. Instalasinya itu sebenarnya gampang susah gitu ya. Kita buka komen prompt, terus kita ketik WSL install gitu ya. Terus sudah selesai, ntar restart seperti itu. Terus kita bisa specify distro apa yang kita pakai, akses distro Linux apa yang kita pakai gitu ya. Contohnya WSL please online. Sebenarnya nggak terlalu penting ya kita pakai distro yang mana Pak, karena yang penting ada kernel Linux-nya itu sudah cukup. Jadi kita bisa pilih nih, bisa ada Ubuntu, Debian, Kali, SUSE, segala macam ya. Nggak perlu kita specify sebenarnya. Nah, kemudian kita restart. Kemudian mungkin bisa kita update juga ya, WSL strip update. Terus kalau misalkan kita punya older version Windows 10, itu apa itu yang 999. Kalau saya mungkin bisa tunjukkan versi Windows saya itu ada di sini Pak, ada di sistem, di setting dulu ya, setting tadi. Sistem, kemudian di paling bawahnya ada info. Nah, ini saya punya, meskipun i7 tapi generasi ke-6, jadi udah 2017, 2016 ya, udah lama ya. Di paling bawah sini, ya, 22H2. Oke, kita klik start ya, klik start dulu ya, start, terus turn off. Bentar, sorry, mungkin oke nih. Ini bahasa asing ya Pak, sorry. Tapi untuk bahasa Inggrisnya adalah turn Windows feature on or off. Nah, kita harus mengaktifkan atau di checklist Windows Subsystem for Linux. Nah, ini kita checklist. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik restart. Di restart gitu ya. Seperti biasa. Kemudian, setelah kita restart, kita mesti enable virtual machine platform. Kita buka Windows PowerShell sebagai administrator. Jadi kita klik kanan di aplikasinya atau langsung biasanya ada tulisan ini ya, administrator. Oh, hilang.
Bentar, Pak, ya. Oke. Terus kita, sebentar ya. Windows PowerShell. Kita nulis doang nih komennya. Enable Windows optional feature online. Restart lagi gitu. Kemudian harus ketik lagi nih set default version 2 segala macam. Bapak Ibu yang sudah menginstal Docker, kira-kira sudah melewati ini ya, atau mungkin udah terinstall otomatis ya di Windows 11 ya? Iya, Mas. Sudah install WSL juga. Ya, kira-kira ada yang butuh nggak untuk nanti saya buatkan mungkin video untuk install WSL-nya gitu ya? Atau nggak perlu, Pak? Ya enggak apa-apa sih, Mas. Cuma sudah diinstal sih. Atau mungkin kalau yang lain ada yang perlu. Saran saya sih agak cukup berat sih ini. WSL ini jalan cukup berat ya. Jadi aku kalau jalanin browser dan WSL tuh berat banget, sampai ngetik aja lemot banget. Ini aja aku ngetik lemot banget nih dari tadi. Jadi tapi tetap bisa, nggak apa-apa. Tapi tetap paling hanya menghambat pembelajaran atau menghambat pekerjaan kita aja. Kita nggak bisa terlalu cepat. Kalau sudah install WSL berarti sudah install Linux, Mas. Sudah, Pak. Sudah. Jadi kernel untuk Linux sudah kita install berarti kalau udah install WSL. Jadi ibaratnya di Windows kita bisa punya terminal gitu, terminal Linux. Kalau Windows kan biasanya PowerShell atau command prompt biasa ya. Mungkin nanti kalau ada yang request atau nanti di minggu ini mungkin saya bisa bikinin untuk instalasi WSL. Oke. Cuman yang lebih penting adalah selanjutnya ya, untuk aplikasi bikin image, bikin Docker segala macam. Kita mungkin langsung skip ke sana ya, Pak ya. Oke, untuk Docker Hub kita bukan Docker Hub, Docker Desktop. Instalasinya juga lumayan mudah. Ada file yang bisa kita download langsung, kira-kira 500 mega ya. Klik download, terus nah ini Docker Desktop Installer, kita tinggal run ya. Ini saya sudah terinstall, jadi saya pikir supaya menghemat waktu. Karena lumayan lama juga installnya. Oke, mungkin bisa kita skip karena kita sudah install ini. Oke, ini aku mau coba lihat dulu supaya kita bisa demokan. Nah, kita sudah punya Docker. Asumsi kita sudah terinstall ya, Pak, Docker Desktop ini. Saya lupa nih, harus sign in apa enggak. Tapi sekarang sih bisa sih tanpa sign in. Oh ya, ini baru muncul installernya. Lama soalnya ada WSL-nya running di belakang. Jadi kita untuk membuat tugas atau membuat course ini, kita bisa melalui command prompt atau terminal ini, atau melalui Docker Desktop ini. Prosedur ini apa? Dia semacam GUI ya, jadi kita bisa lihat. Ini nggak usah, kita cancel aja. Images apa aja yang kita punya, kontainer apa aja yang kita punya dan berjalan. Jadi kontainer itu bisa kita stop, bisa kita start. Dan kontainer ini terbuat dari images ini. Images ini adalah
images yang lokal, atau bisa juga images yang ada di hub, Docker hub. Ya, ini kita mesti sign in buat untuk connect lah ke Docker Hub-nya itu ya. Ngambil image untuk Linux, untuk Jenkins atau apapun itu gitu ya. Kemudian volumes, itu bisa dilihat juga. Volumes itu semacam hard disk, Pak. Jadi kalau misalkan di VirtualBox atau VMware gitu ya, kan kita itu mensimulasikan komputer gitu. Misalkan kita punya Windows, kita mau pakai virtual machine, VirtualBox, kita mau create Linux desktop gitu ya, pakai Ubuntu atau pakai apapun itu ya. Kita harus alokasi CPU kita. CPU kita, RAM kita berapa gitu ya. Misalkan saya punya RAM 8, saya alokasi 3 buat Linux gitu ya. Kemudian core CPU saya alokasi berapa gitu ya buat si virtual machine ini. Contoh saya punya kalau nggak salah ini 4 core. Nah ya ada 4 nih. Tapi 8 virtual core. Tapi kalau di Docker enggak. Jadi kita langsung ngakses misalkan volume ya, hard disk. Kita langsung ngakses host kita. Host kita siapa? Windows ini. Saya ini Windows 10 ya. Kemudian image-nya juga langsung ditaruh di directory Windows kita juga gitu ya. Jadi dia nggak harus mensimulasikan hardware seperti CPU atau prosesor dan RAM segala macamnya. Yang mana lebih ringan kalau berjalan di Linux langsung gitu ya. Kalau berjalan di hostnya langsung, jadi kita nggak perlu mengalokasikan segala macam. Oke. Kita langsung Git sudah ya tadi ya. Kita langsung ke latihannya. Oke, kita coba bikin network untuk Jenkins. Nah, kita bisa bikin coba saya bikinnya di sini aja Pak ya, di command prompt biasa. Saya tutup biar nggak terlalu pusing. Nah, Docker network create Jenkins. Ya, saya copy paste. Oh, sudah ada ya. Terus saya sudah coba soalnya tadi itu. Oke, berarti oke, saya coba delete dulu ya Jenkinsnya. Oke, kalau sudah muncul Jenkins lagi artinya sudah tereksekusi dengan baik. RM itu artinya remove ya Pak Ibu ya. Salah satu command Linux yang penting juga. Kita cek lagi, ls itu artinya list. Artinya menampilkan. Di list, artinya di list ada apa aja gitu ya. Nah, kita coba jalanin lagi nih, create network Jenkins. Nah,
Ketika sudah muncul semacam string ini ya, itu artinya sudah sukses juga. Kita bisa cek. Nah, sudah muncul ya Jenkins. Kemudian kita akan, sebelum kita menjalankan aplikasi React App, oke, kita harus bikin Docker in Docker ya, d. Nah, untuk bikin sebuah kontainer, kita bisa langsung run gini Pak ya. Run, ini kita bisa specify nama kontainer kita apa. Di sini namanya Jenkins Docker. Detach itu artinya apa? Itu artinya jalan dengan sendirinya gitu ya. Kita nggak masuk ke dalam kontainer itu gitu. Jadi dia jalan sendiri gitu. Networknya tadi kita udah pasang ya, create Jenkins aliasnya Docker, kemudian env-nya segala macam. Ini volume sertifikat, mungkin salah satu preferensi ya atau kewajiban yang harus kita masukkan supaya bisa Jenkins Docker berjalan. Tinggal kita copy paste. Kita space sini. Nah, jadi itu kenapa dia bilang oke, sebentar ya, ini agak flickering. Nggak bisa find locally. Jadi di lokal alias di komputer kita dia nggak ada. Jadi dia pulling dari library-nya Docker. Saya coba masuk ke Docker ya. Saya lupa di sini ada nggak ya? Siapa apa enggak nih? Oh ya, tadi saya mau bilang, untuk bikin kontainer, kita bisa melalui Dockeran ini, langsung kita run, atau kita bisa bikin melalui Docker file. Atau juga bisa melalui Docker Compose, gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini ya, nanti ada file konfigurasinya namanya dockercompose.yaml. Ini bisa berbagai cara untuk bikin kontainer. Nah, kita tinggal tunggu aja Bapak Ibu sampai selesai download mereka. Jadi nanti aplikasi kita ini akan kita masukkan dalam kontainer ini. Blue Ocean kontainer. Oke, saya agak kebalik-balik nih. Blue Ocean sama Jenkins. Oke. Kemudian kita langsung bikin ya sambil nunggu ini, kita bikin Docker file. Oke, cara bikinnya, saya biasanya bikin folder. Ya, di sini saya coba delete dulu ini. Oke. Saya ada di folder decoding Bapak Ibu. Coding itu di mana? Ada di sini. Decoding. Saya bisa klik kanan, kemudian new folder gitu ya. New folder, atau dari sini di ini ya, Visual Studio Code, klik new folder, dan misalkan CACD aja gitu ya. Nah, terus kita klik ini, klik folder ini, terus ini ada simbol file ya, kita klik new file, Docker file. Nah, kemudian yang ada di sini kita copy paste di Docker file itu.
Ada yang angkat tangan ya? Oh, ada yang nanya Pak. Sorry Pak, saya belum lihat kok original ends in 15 minutes ya. Docker file, oke sebentar. Berarti kira saja tidak install Ubuntu Debian. Install Pak, install distronya juga sih. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak specify, kita distronya apa, di mana ya? Sebentar. Kalau mau nanya aja langsung ya Pak. Saya soalnya tadi lupa lihat apa chatnya. Atau bisa angkat tangan. Oke, sebentar. Sebenarnya kalau misalkan Ubuntu sama CentOS ya Pak, atau Red Hat itu bedanya ada di komennya Pak. Jadi misalkan ini upgrade ya. Jadi ini tuh Dockerfile ini contohnya ini Pak, update ini salah satu komen untuk Ubuntu. Karena package manajernya Ubuntu itu apt. Gitu. Ini Dockerfile ini run ini untuk jalannya ya, ibaratnya kayak kita ngetik di terminal Linux gitu ya. Kalau kita buka nanti, kalau kita punya Ubuntu, kalau kita punya Linux, kita ketik-ketik gitu ya. Nah, kalau CentOS atau Red Hat itu namanya PAMAC atau Pacman, package manajernya. Jadi saran saya sih pilihnya Ubuntu aja, gitu, supaya sama dengan karena itu kan base-nya Debian ya, nih Debian. Kalau Red Hat itu, kalau CentOS atau Manjaro misalkan itu basicnya Red Hat, jadi beda lagi. Jadi kita lebih baik pilih Ubuntu. Oh ya, lebih baik ini dipilih Ubuntu ya, distro name-nya tadi tuh, supaya sama dengan yang ada di decoding komen-komennya. Nah, ini artinya apa Dockerfile ini? From ini kita dari mana sih image-nya? Kita dari Jenkins, nama providernya, developernya, versinya ini, dan JDK 11, Java Development Kit 11. User root, kita masuk ke root langsung, terus kita, jadi ini apa yang kita lakukan di dalam kontainer itu ya, kontainer Docker itu. Nah, kita masuk jadi sebagai root, kita update, terus install LSB release ini, terus kita run key-nya si Docker ini gitu ya. Ini echo ini untuk ngeprint ya. Kita ambil key ring-nya ini, kita print. Tanda panah ini untuk di save. Save-nya ada di mana? Di sini Pak. Jadi ada directory namanya etc apt bla 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 docker list. Nah, nanti apa yang kita print itu akan dimasukkan di file ini. Ini salah satu command Linux juga. Tapi ini kita ikutin aja. Nggak terlalu harus tahu dalam banget ya. Tapi kalau mau tahu bisa googling atau tanya saya langsung. Nah, setelah kita update ini, file ini, kita update lagi nih. Terus install Docker CLI gitu ya. Terus ini bikin user baru ya, atau dari root kita ke Jenkins, kemudian kita run lagi nih command ini. Tapi itu di dalam, semua terjadi di dalam kontainer itu. Ketika kita build ya, jadi file ini, file Docker ini nggak akan jalan kalau nggak kita build. Dan cara buildnya kita mesti masuk ke folder ini. Ya, decoding CI/CD, yang dimana Docker filenya itu ada. Jadi kalau misalkan sini udah otomatis ya di VS Code. Kalau di terminal, ini saya kayaknya masih waiting apa udah selesai ya? Oh, udah selesai nih. Cuma saya belum update aja ini.
Oke, kalau kita cek ya, Pak. Nah, Docker image sudah ada. Kita juga bisa sambil lihat di Docker desktop. Nah, ini juga ada juga ya Docker. Nama image-nya Docker gitu. Terus kita list kontainer misalkan ya. Emang agak lambat Pak nih saya. Oh, tuh. Tadi ada tulisan kalau kita bakal berhenti setelah 15 menit ya Pak ya. Takutnya ini kita izin gratisan ya. Apa saya buatkan lagi ya Pak ya? Jimit baru ya. Tapi tunggu sampai mati aja kali ya Pak ya. Nanti saya kirim lagi di grup WhatsApp. Oke. Sampai mana ya? Oh iya, sini. Docker container ls. Nah, ini juga sudah muncul. Created 8 minutes ago. Portnya di sini. Nama Jenkins Docker. Atau mau gampangnya kita usah ketik-ketik ini, kita bisa lihat langsung di Docker desktop. Ada di sini, kontainer. Nah, ini Jenkins Docker. Tadi kita buatnya lewat ini, Docker run. Name Jenkins Docker, bla bla bla. Gitu ya, sama ya Pak. Oke, kemudian, nah kita bikin ini mana? Jadi ini harus itu ya Pak ya, benar-benar saklek. Jadi docker build spasi -t, kemudian namanya ini, kemudian titik. Titik itu apa? Titik itu dari current directory ya. Jadi kalau kita lagi di sini cicd, nah ini kita lagi di titik itu artinya kita lagi di directory ini. Ini adalah source, terus ini destination ya. Oke. Jadi ketika kita, nah saya mesti kalau dari terminal saya mesti masuk ke dokumen dulu. Jadi nggak bisa sembarangan kita menjalankan Docker file itu dari sembarangan. Documents, kemudian cd itu the change directory, coding cd. Nah, kalau kita, ini agak beda ya. Linux dengan Windows, kalau Linux ls list, kalau Windows dir directory. Buat ngelis apa aja yang ada di folder tersebutnya di Docker file-nya. Dan kita paste. Sebelum bentar, ini saya copy tadi. Copy, saya paste. Nah, kita jalankan. Nah, kita tinggal tunggu saja ini. Nah, sudah finish ya Pak. Kita bisa cek langsung ya di
Docker desktop. Nah, ini dia sudah jadi ya. Jenkins, Blue Ocean, 700 mega. Ini hanya buat saja Pak ya. Kita build image-nya. Jadi belum running. Jadi kontainer belum ada. Baru image. Nah, kemudian kita jalankan. Kita run ya. Kita run. Nah, ini seperti tadi juga ya, yang tadi kita jalankan. Tinggal 4 menit ya, oke, masih ada waktu. Namanya apa? Nama kontainernya ya, maksudnya. Jadi run ini selalu berhubungan dengan kontainer. Karena yang bisa jalan itu kontainer. Detach artinya berjalan sendiri. Networknya Jenkins, tadi kita sudah bikin. Docker hostnya ini. Kemudian yang dibutuhkan ya, volume segala macam. Nggak perlu kita pusingkan, yang perlu kita perhatikan adalah ini. Port di mana nanti akan kita panggil ini. Kita bisa akses Blue Ocean-nya itu lewat port 8080. Oke, kita coba jalankan. Kita copy dulu. Nah, saya coba sekarang dari sini Pak ya. Dari terminal di... Oke. Tapi kayaknya nggak bisa lah sini deh. Ya, nggak bisa ini. Terlalu banyak soalnya yang diketik. Lewat sini aja. Nah, ketika sudah muncul ID atau apa ya bilangnya ya, hash atau apa ini, itu kemungkinan besar sudah berjalan. Dan image tadi yang sudah kita buat ini sekarang sudah running sebagai kontainer dengan nama Jenkins Blue Ocean. Dia mengambil CPU kita lumayan besar ya, 65%. Kemudian kita bisa lihat, coba saya perbesar dulu. Oh, nggak ada nih portnya. Oh, ada di sini kalau 8080. Oke. Nah, kita bisa coba jalankan 8080. Jadi localhost itu artinya lokal. Ini biasanya butuh waktu beberapa saat ya Pak. Tadi saya juga coba nggak langsung muncul, jadi kita masih tunggu beberapa menit sampai dia muncul karena lumayan besar tuh ya, 700 mega mungkin aplikasi yang lumayan besar. Oke. Oh, oke. Ini kita akan buat password ya untuk menjadi administrator. Coba tes dulu ini masih bisa nggak ya? Oh, oke, udah mulai bisa nih. Kita akan jalankan logs-nya ini. Jadi buat mendapatkan, oh tadi sudah dapat kok ya ini. Nah ini angka tadi di copy paste Pak ya. Sorry, bukan ini Pak. Kita jalankan dulu ini aja deh. Mas, saya install WSL dengan distro Ubuntu, tapi saat install tool ya start error juga tidak bisa update. Kenapa ya? Oke. Pak Willianto, saya minta Windows-nya versi berapa Pak ya? Kemudian
Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, tadi kita sampai Jenkins ya, untuk pertama kali buka alamatnya. Oke, bentar saya cari dulu ininya, tokennya. Tadi saya sudah buka di sini tapi tidak muncul. Saya akan buka di Visual Studio Code. Saya coba pas aja deh. Wah, nggak muncul ya. Apalagi lambat nih komputer saya. Bentar Pak. Ya, tampaknya ada hang nih Pak. Saya waktu kemarin itu pakainya Linux, jadi saya nggak mengalami ini. Iya ini hang. Oh ini udah ada nih. Oke. Wah ya, lambat sekali dia muncul. Baru D doang dia. D oker. Oke. Oke, kebanyakan. Waduh, bentar. Terlalu banyak mungkin Pak RAM yang kepake ya sama WSL ini. Jadi ngehang komputer saya. Bentar, ini ada yang harus saya close dulu. Close dulu. Oke, juga hapus.
Masih belum juga. Coba new terminal. Waduh. Coba saya cek dulu Pak ya. Setelah ini ada apa yang harus kita lakukan. Oke. Oke. Mungkin kedepannya saya karena udah nanti kalau udah install semua Docker desktopnya, saya akan demokan di environment saya aja Pak ya, di Linux supaya nggak ngehang. Karena saat ini topper di sistem saya jadi nggak bisa diklik apa-apa. Oke, mungkin sejauh ini jadi Pak Willianto ya ada pertanyaan ya Pak ya untuknya. Kalau bapak-bapak lain kira-kira udah sampai sini belum Pak? Coba create image sama kontainernya, kemudian coba panggil Jenkins di localhost 8080. Ada yang mungkin sudah? Atau mau coba nanti setelah ini? Sudah ya Pak? Oke. Saya sampai Oke, sebentar Pak ya. buat Jenkins Donkernya saja. Terus waktu mau buat Blue Ocean-nya nggak bisa. Oke, nggak bisanya di sebelah mana Pak? Ada error message apa gitu? Di sini Pak ya? Iya, kan Atau itu di copy paste ya dari apa namanya code-nya yang ada di decoding. Lalu tahap ketiga itu kan membuat berkas bernama docfile. Nah itu copy paste semuanya itu dia nggak tidak merespon. Berarti tahap mana Pak? Tahap ini Pak ya? 3 ya Pak ya? Ya, dari kode nomor 1 itu masukkan, lalu kemudian saya enter keterangannya from is not recognized. Oh, yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang ini Pak? Nah, ya itu yang nomor 1 aja, yang nomor 1 itu harus di copy semua langsung atau nomor 1 satu-satu gitu. Semua langsung, tapi bukan di terminal Pak. Ini kita masukkan di Docker file. Docker file itu apa? File untuk membuat Docker image. Bentar saya tunjukkan lagi. Ini loading. Oke. Ini Pak, tadi saya bikin folder di documents, my documents, CI/CD. Kemudian di dalam folder ini ada saya klik new file ya, Docker file aja gitu, nggak pakai ekstensi apa-apa. Nah, itu kita paste di sini, terus kita save aja gitu Pak. Jadi nanti filenya seperti ini Pak. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kalau kita buka di Notepad, wah ini benar-benar ini nih saya komputernya nggak support nih kalau Windows. Sorry, open.
Oke, berarti itu di copy di VS Code ya? Betul Pak, betul. Oke. Bisa VS Code, bisa Notepad, bisa juga Pak. Kalau nggak ada VS Code. Oh iya, oke. Jadi ini kita masukkan dalam file Pak. Nah, bentar. Nah, ini Pak. Ini nggak apa-apa sih, ada spasi-spasi gini samping. Nah, ini jadi di dalam file Pak, gitu. Bukan di terminal ini atau di command prompt, bukan di sini Pak. Untuk yang ini bukan. Oke. Ini di Docker file. Gitu. Kalau yang Dockeran ini ada komen ya. Ini baru di terminal Pak, di sini. Itu kita copy paste semua. Terus paste di sini. Kalau Docker file kita bikin file. Seperti itu Pak. Oke. Nah, setelah file jadi kita save. Kemudian terminalnya kita buka di tempat di mana Docker file ini ada. Jadi Herbie, documents, decoding. Terus saya mesti jadi lagi ya. Wah, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kalau di Windows emang virtualisasinya jadi makan resource, jadi benar-benar lambat. Dari waktu itu saya langsung install Linux ya, biar supaya cepat gitu. Nah, cd ke CACD. Folder di dalamnya di coding gitu Pak. Nah, kalau udah, bentar ya, ini update-nya lama dia. Nah, ini baru. Oke. Nah, setelah dia udah masuk Pak, kita tinggal copy paste ini Pak, Docker build-nya ini nih. Nah, kita jalanin ini Pak, gitu. Jadi jangan from-nya ini, user ini kita jalanin di sini, bukan. Ini adalah script. Script itu apa? Kayak instruksi di Linux sih biasanya. Kalau di Linux tuh ekstensinya .sh script. Jadi dia kalau kita ngejalanin Docker file ini, dia akan ngejalanin ini semua. Dia akan panggil buildernya image-nya ini, terus dia akan nyari Docker file-nya yang ada di folder ini gitu. Jadi ini script-nya ketika dia buat kontainer, kontainer itu, ketika dia build ini, dia akan ketika sudah dibuat kontainernya, dalam kontainernya itu dia akan melakukan instruksi-instruksi Linux itu gitu. Itu sih Pak. Saya coba. Oke, jelas ya Pak tadi kira-kira. Oke, pertanyaan tadi yang ada di WhatsApp grup, sebentar ya Pak Amer. URL Jenkins alamatnya pakai apa ya? Fisiknya kan ST2 nih, kenali apa pakai home user. Bapak Amir berarti sudah sampai yang bentar Pak. Bapak yang ini Pak ya? Membuat pipeline project ya? Oke. Ikutin ini Pak ya. Sudah ada home. Nah, ini dari dokumen sini Pak. Atau namanya Bapak, nama folder Bapak disesuaikan saja. Ketika git commit m terkena fetch, comment jalankan dari folder.
Raspberry Pocket. Ini apakah sudah di-add, Pak? Jadi sebelum kita commit, sudah kita staging dulu belum? Oke, itu mungkin pembahasannya agak loncat ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas yang lain ya. Saya tadi belum selesai yang di dapetin password untuk sign in. Oke. Saya coba, nggak jalan, nggak gerak. Coba saya dalin lagi di sini, Pak. Mana juga sama gerak. Saya coba itu aja nih, Pak. Kira-kira nanti kalau misalkan teman-teman ada yang terhambat di suatu fase ini, tolong kabarin aja. Soalnya saya nggak bisa demoin nih karena stuck di terminal saya. Jadi lanjut selanjutnya adalah kita jalankan command ini, docker logs Jenkins Blue Ocean di terminal. Kemudian nanti ada logs. Jadi logsnya itu akan kita print dari tadi penginstalan Blue Ocean tadi yang sudah bikin tadi ya di sini ya. Blue Ocean pas sampai dia install segala macam itu ada lognya. Nah, ini muncul akan di print. Kemudian passwordnya ini kita harus copy ya, bisa kita copy. Oh, ada juga di sini ya. Oke. Nah, kemudian passwordnya ini admin ini kita akan paste di sini. Tuh. Coba saya cooling dulu sebentar ya, Pak. Cara ke folder itu. WSL. Oke, mungkin di sini. Waduh. Oke, Pak, mohon maaf kayaknya nggak bisa saya demokan yang untuk ini ya. Saya mesti pindah ke Linux dulu nanti supaya bisa demokan. Karena ini ngehang untuk Windows saya. Ya, jadi nanti setelah masuk ke admin, nanti kita pilih ke menu customize, terus nanti install plugin. Ikutin aja ini, Pak, langkah yang di sini. Bahkan harus retry ya. Nah, nanti kalau udah itu muncul create first admin, kemudian save and continue segala macam. Nah, ketika nanti sudah selesai untuk inisialisasi, akan muncul halaman ini, welcome to Jenkins dan sebagainya ya. Ada build history. Nanti kita akan pakai yang ini, Open Blue Ocean. Nah, aku mungkin sebelum ke yang lain kita coba ini dulu ya, untuk GitHub ya. Nah, GitHub tuh apa? Jadi kita coba buka repositorinya Decoding. Alamatnya ada di sini, github.com Decoding. Tinggal klik aja link ini. Paling harus bikin akun GitHub ya. Kok? Nah, nanti kita fork. Fork itu apa? Bentar, ini oke.
Oke. Nah, saya saranin dulu coba ya. Oke, sambil menunggu selesai load. Oh, kita emang harus fork dulu nih. Jadi fork itu, jadi project A4. Oke, sambil Pak, saya masuk dulu. Fork itu artinya kita semacam branch baru gitu ya. Tapi ini project yang sudah ada dari GitHub, dari decoding tadi, kita copy ya ke branch, ke repository. Jadi namanya itu A48 CI/CD Labs ya. Ini agak betul. Kita copy ke repository kita. Jadi nanti ada perubahan-perubahan yang apapun yang kita commit dan kita push nanti akan ke repository kita. Jadi nggak akan mempengaruhi project di punyanya decoding seperti itu. Karena kita nanti akan nge-clone itu apa? Kita akan masukin ke folder lokal kita. Seperti itu. Wah, ini internetnya juga terganggu sepertinya kayak. Oke, ini kita monitor. Waduh, udah 1,5 jam Mbak ya. Mungkin setelahnya kita akan akhiri dan kita akan lanjutkan mungkin di hari. Kita nanti akan voting lagi Pak ya, lupa. Oke, tapi kita akan clone ya. Coba kita. Nah, B ini apa? B ini adalah branch. Saya ini belum load dari tadi. Nah, oke. Projectnya namanya A48 CI/CD Labs. Kemudian ada branch app. Kemudian lagi masih loading. Nah, jadi ada beberapa branch Pak dalamnya. Ada main, ada hello world, ada trivia app, React app ya. Karena kita akan melakukan perubahan nantinya di sini ya, entah itu kita update di file source-nya. Jadi kita nggak bisa update di mereka decoding punya repository, tapi kita harus fork. Nah, kita klik fork ini. Saya kayaknya sudah pernah fork di repository saya, jadi Bapak tinggal klik fork ini. Tadi instruksinya adalah tiap kali ganti loading lagi. Coba saya ke repository saya. Wah. Klik fork.
Waduh, nggak buka. Saya matiin dulu Pak ya decoder desktopnya. Karena mungkin berat. Oke. Kenapa nggak buka nih ya? Oh iya nih Pak. Loh kok exit? Nah ini nih si virtual machine-nya. Tuh kok enggak ini. Close. Oke. Aduh, malah ininya sekarang nggak bisa dibuka. Oke, mungkin nanti
daripada nanti nungguin ini kelamaan Pak, aku coba jelasin dulu. Nanti mungkin aku akan coba di lain hari untuk jelasin lagi. Setelah kita fork ke repository kita, nanti kita clone branch React App. Jadi B ini React App. Nanti ada beberapa branch, ada Hello World, ada main app segala macam. Kita harus specify React App. Kemudian ini nama akun GitHub kita / project yang tadi udah kita fork. Tuh. Cara forknya gimana? Cara clone-nya gimana? Di Visual Studio Code kita buka ya CI/CD. Mungkin aku coba nggak bisa, aku coba buka lagi. Aku coba gini aja deh. Aku clone ya sini Pak ya. Coba. Oh iya, ini dari tadi nggak gerak juga ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti Bapak masuk ke folder CD ini. Kemudian jalan. Loh, ini juga nggak kebuka nih sekarang. Oke, jalankan ini. Git clone plus React, terus alamat Docker kita, Docker lagi. GitHub kita, sampai Git ini. Nah, nanti akan ke load semuanya, download semuanya. Gitu. Mungkin aku bisa lanjutin nanti di komputer di Linux aja ya. Soalnya ini udah nggak mungkin bisa dilanjutkan karena sistemnya sangat berat. Halo. Oke. Oke, kalau gitu coba ya Pak coba dulu di masing-masing. Kalau ada pertanyaan langsung aja kayak Pak Amer, langsung ketik di grup. Ini coba saya jelaskan. Kalau bisa dijelaskan juga ya. Nah, lagi di poin yang mana? Maksudnya mana? Latihan, misalkan latihan membangun CI pipeline. Kemudian nomornya ya, judulnya apa dan nomornya nomor berapa. Biar saya bisa langsung ke topik tersebut. Seperti itu. Oke, nanti kita coba di minggu ini lagi Pak. Oh, saya sebenarnya mau foto dulu Pak, sebentar ya. Foto dulu supaya bukti untuk ke atas. Sebentar Pak. Snapping tool. Oh ya, depannya saya pakai Jimit kantor karena nggak terbatas waktu, kemudian bisa record juga. Ini kemungkinan saya pakai yang akun saya pribadi, jadi terbatas dan nggak bisa record screen. Ini snapping tool. Oke, sudah muncul. Ini saya sangat menderita sekali menggunakan Windows, jadi mungkin juga udah lama dipakai, mungkin ada update baru. Jadi lambat sekali. Oke, sebentar Pak. Sini.
Untuk password unlock Jenkins saya ambil dari Docker Desktop. Oh, oke. Bagus, Pak. Ya, bisa kita ambil kok dari secret sih ya. Ada di var Jenkins Home ini. Cuman saya belum terbiasa dengan Windows ini, jadi saya bingung carinya di mana tadi. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Kita berharap semoga kita bisa melalui latihan ini dengan baik untuk depannya supaya kita bisa masuk ke proyek pertama. Oke, saya ucapkan selamat malam, terima kasih, dan selamat istirahat Pak. Saya izin live ya Pak. Oke, terima kasih.